Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nadira Safa Latifah, NIM 152190083, kelas pengantar pariwisata C, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Peran Mendongeng dalam Iklan yang menyangkut emosi konsumen, tingkat keterlibatan naratif, dan niat dari mulut ke mulut. Sebelum itu, saya akan memberitahu tujuan dari studi ini adalah untuk mengeksplorasi tipe orang mana yang lebih mungkin terpengaruh oleh iklan storytelling, dan bagaimana individu dipengaruhi secara berbeda oleh iklan storytelling menurut transportasi naratif, preferensi naratif, dan identitas pendongeng dalam iklan. Dan secara khusus, materi ini akan memberitahukan bagaimana storytelling advertising mempengaruhi emosi, konsumen, dan niat dari mulut ke mulut atau yang bisa kita ketahui dengan WOM, word of mouth. Tinjauan literatur yang akan kita bahas adalah yang pertama, tanggapan emosional terhadap iklan. Yang kedua, emosi dan niat WOM. Yang ketiga, mendongeng dan emosi dalam konteks periklanan. Dan yang keempat, atau yang terakhir, konstruksi kunci dalam literatur persuasi naratif untuk konteks periklanan komersial. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu emotional response to advertising, atau yang bisa diketahui dengan tanggapan emosional terhadap iklan. Banyak ahli berasumsi bahwa manusia itu rasional daripada impulsif dan perilaku konsumsi mereka juga akan dibuat oleh proses pengambilan keputusan yang rasional. Gagasan itu mendukung gagasan lain bahwa memiliki argumen logis membantu mencapai efek terbaik dalam periklanan. Dengan demikian, periklanan informasional itu seringkali memainkan peran penting sebagai sumber pengetahuan produk bagi para pencari informasi. Namun, keputusan yang dibuat oleh konsumen seringkali tidak rasional. Orang membeli komoditas bukan hanya karena mereka membutuhkan produknya, tetapi karena mereka menginginkannya. Keinginan untuk ekspresi diri atau sosialisasi sering membenarkan keputusan konsumen, di mana konsumen terikat secara emosional pada suatu produk atau brand. Emosi dapat berperan sebagai mediator dalam respon konsumen. Pengiklan mempertimbangkan peran emosi dalam proses pengambilan keputusan di individu konsumen. Pikiran dan strategi diversifikasi sehingga iklan tidak hanya menyampaikan informasi untuk memenuhi tuntutan kognitif konsumen, tetapi juga menciptakan tanggapan emosional yang positif. Dalam literatur pemasaran dan periklanan, emosi telah secara luas dikonseptualisasikan baik sebagai keadaan suasana hati selama menonton iklan, atau keadaan mental kesiapan yang muncul dari penilaian kognitif yang dibuat orang tentang iklan. Selain itu,
Beberapa ahli juga mengakui emosi sebagai bagian dari dimensi sikap. Saya ingin menambahkan bahwa respon emosional positif akan didapatkan jika isi iklan itu menarik, kreatif, mengesankan, berbeda dari yang lain, menyentuh, berarti, dipercaya, atau meyakinkan. Lalu kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu emotion and WOM intention, atau yang artinya emosi dan niat WOM. WOM secara umum didefinisikan dalam riset pemasaran sebagai komunikasi informal yang ditujukan kepada konsumen lain tentang kepemilikan, penggunaan, karakteristik barang dan jasa tertentu, dan/atau penjualnya. Itu yang ditulis di Westbrook tahun 1987. Atau WOM dapat berarti suatu aktivitas yang mana konsumen memberikan informasi mengenai suatu merek atau produk kepada konsumen lain. Dengan perkembangan media sosial saat ini, WOM memiliki dampak yang jauh lebih signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen daripada bentuk komunikasi pemasaran lainnya. Karena media sosial menciptakan lingkungan di mana konsumen bertindak sebagai pemasar sukarela yang berbagi informasi secara langsung melalui jaringan digital mereka. Lalu apa yang memotivasi seseorang untuk melakukan WOM? Mereka bersedia berbagi konten jika menarik emosi mereka, atau mereka yang memiliki reaksi emosional positif terhadap konten audiovisual yang mereka lihat atau dengar, sehingga mereka pun memiliki niat lebih untuk membagikannya. Saya akan memberi contoh dalam konteks pariwisata. Misalnya kita mengunjungi salah satu destinasi pariwisata nih. Dan saat kita berkunjung, kita menilai bahwa tempat itu sangat indah dan juga pelayanannya sangat bagus. Pokoknya sama banget sama dengan iklan yang kita tonton sebelumnya. Terus dengan pengalaman itu, kita akan tertarik untuk menceritakannya kepada kerabat kita atau orang lain agar mereka juga berminat berkunjung ke destinasi pariwisata yang kita ceritakan. Apalagi pada zaman sekarang itu kan kita dapat dibantu berbagai macam platform seperti YouTube, Instagram, terus WhatsApp, Twitter, atau platform podcast di Spotify yang memang pada zaman sekarang itu disukai oleh banyak orang. Kita langsung lanjut aja ke pembahasan yang ketiga, yaitu storytelling and emotion in an advertising context, atau yang artinya mendongeng dan emosi dalam konteks periklanan. Mendongeng telah menjadi teknik umum untuk meningkatkan kekuatan emosional iklan. Hal ini dikarenakan manusia cenderung menyimpan informasi dalam bentuk cerita, sehingga lebih mudah diingat.
Jadi, banyak literatur konsumen yang berasumsi bahwa mendongeng dalam periklanan akan lebih efektif. Iklan mendongeng merangsang emosi konsumen karena mereka secara mental menggabungkan cerita dengan pengalaman mereka sendiri. Itulah yang kadang membuat iklan dalam metode mendongeng itu menjadi menarik karena emang didasari oleh pengalaman mereka sendiri juga. Jadi udah terbukti dan meyakinkan. Aku lanjut bahwa pendongeng juga dianggap sebagai format periklanan yang efektif untuk menyampaikan pesan dan mempromosikan. Ada Waldenweier tahun 1998 mencatat bahwa pelanggan potensial berimajinasi urutan kejadian di mana produk digunakan daripada menghitung kegunaan produk. Dan bentuk naratif dalam pesan lebih mudah disampaikan daripada bentuk informasional. Layaknya sebuah cerita fiksi, iklan mendongeng dirancang dengan berbagai jenis plot yang memberikan arah atau maksud makna. Jadi intinya, pengiklanan dalam metode mendongeng itu dinilai lebih bisa menghasilkan respon emosional kepada konsumen. Dan menurut saya, iklan seperti pariwisata atau destinasi itu cocok untuk menggunakan metode ini. Dan saya ingin menambahkan kalimat yang pernah saya dengar bahwa stories are remembered up to 22 times more than facts alone. Artinya cerita itu dapat lebih mudah diingat hingga 22 kali lebih banyak daripada fakta saja. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu konstruksi kunci dalam literatur persuasi naratif untuk konteks periklanan komersial. Di sini kita bisa mengetahui bagaimana individu dipengaruhi secara berbeda oleh iklan storytelling menurut A. Narrative transportation atau transportasi naratif, B. Narrative preference atau preferensi naratif, dan yang C. Identification atau identifikasi. Identifikasi di sini itu terkait, saya akan membahas terkait identifikasi pihak yang terlibat dalam pengiklanan metode mendongeng. Oke, yang pertama kita akan membahas transportasi naratif. Transportasi ke dunia naratif digambarkan sebagai proses untuk sementara meninggalkan realitas seseorang dan muncul dari pengalaman yang entah bagaimana berbeda dari orangnya sebelum memasuki lingkungan narasi. Itu yang dikatakan oleh Greenberg dan Kaufman tahun 2004 di bukunya. Lalu transportasi naratif yaitu di mana penonton membayangkan plot cerita terjadi dalam kehidupannya atau dapat dikatakan mereka merasa sangat terlibat dalam alur ceritanya. Dalam beberapa kondisi, fenomena ini bisa mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang di dunia nyata setelah selesai melihat atau mendengar suatu iklan. Saya akan memberi contoh
Misalnya, kita melihat atau mendengar suatu iklan yang bercerita tentang sebuah destinasi pariwisata. Dan di saat cerita tersebut menurut kita menarik, kita dapat merasakan bahwa kita berada di tempat wisata tersebut. Jadi kita seperti berimajinasi atau seperti masuk ke dalam iklan atau cerita yang sedang diceritakan. Sehingga akhirnya kita pun memiliki emosi untuk uh, untuk pergi dan memiliki keinginan untuk berkunjung ke destinasi wisata yang diiklankan. Lalu yang kedua, kita akan membahas preferensi naratif. Preferensi adalah kesukaan, kepribadian, individu yang tidak sama atau beragam membuat gaya pemikiran setiap individu juga berbeda. Para ahli telah mengakui bahwa orang menggunakan proses berpikir analitis dan naratif ketika mereka menafsirkan informasi dengan menghubungkannya dengan pengalaman pribadi. Nah, model persuasi berbasis elaborasi tradisional juga menekankan pentingnya pemikiran logis. Namun, persuasi tidak selalu hanya berdasarkan argumen mengenai fakta. Slater dan Browner tahun 2002 mencatat bahwa ciri-ciri kepribadian pencari sensasilah yang menimbulkan preferensi untuk pesan berbasis cerita. Pencari sensasi lebih responsif terhadap pesan yang tinggi dalam elemen naratif seperti drama, emosi, dan peristiwa. Sebelum saya membahas yang selanjutnya, saya ingin menambahkan informasi bahwa terdapat ahli yang meneliti tentang kedua jenis naratif tersebut, naratif transportasi dan juga preferensi, dan mereka mengatakan bahwa keduanya menyebabkan respon emosional yang kuat dan juga pengaruh kepada niat WOM yang kuat. Jadi itu sangat berpengaruh kepada WOM. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu identifikasi yang terkait pihak yang terlibat dalam periklanan. Identifikasi dipahami sebagai faktor dalam dampak potensial dari pesan yang dimediasi. Teori kognitif sosial menyatakan bahwa individu cenderung meniru perilaku yang telah mereka lihat lebih dari perilaku yang hanya merekomendasikannya saja, tanpa ada pengalaman apapun. Seperti itu maksudnya. Dan orang lebih mudah menerima pesan yang ditunjukkan oleh model yang mereka sukai atau mereka inginkan. Dengan demikian, identifikasi sering dikonseptualisasikan sebagai perceived similarity or wishful identification. Periklanan telah melibatkan berbagai juru bicara seperti selebriti, pakar, CEO, atau pengelola juga bisa, dan pelanggan. Kesukaan dan keahlian juru bicara memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Itulah mengapa selebriti dan pakar diakui sebagai pembicara yang diinginkan dalam iklan tradisional atau iklan yang biasa. Kita kan bisa melihat nih bahwa di TV atau di Instagram Story, bahwa selebriti itu paling berpengaruh dalam periklanan karena mereka mempunyai jangkauan yang luas dan banyak disukai oleh orang. Jadi itulah mengapa selebriti itu uh, apa ya, diinginkan atau disukai oleh orang-orang sekarang pada iklan yang biasa.
Namun, pada format baru iklan, storytelling advertising, identifikasi itu akan melibatkan CEO atau pengelola dan juga pelanggan karena audiens dinilai lebih cenderung menerima mereka sebagai karakter dalam sebuah cerita. Misalnya nih, beberapa CEO memiliki kisah petualangan tentang bagaimana mereka memulai bisnis. Idealnya, konsumen ingin menjadi seperti CEO dalam cerita semacam itu. Di sisi lain, pelanggan akan berbagi pengalaman mereka dalam format cerita. Konsumen memandang peer customer atau sesamanya sebagai diri mereka sendiri. Karena peer dipercaya untuk memperhatikan kepentingan sesama konsumen, jadi bukan untuk keuntungan perusahaan. Aku akan ngasih contoh lain dan dalam konteks iklan pariwisata ya. Jadi seorang pemilik atau pengelola bisa menceritakan tentang destinasi wisatanya. Contoh, mereka menceritakan tentang sejarah yang ada di destinasi itu semenarik mungkin agar wisatawan mau tertarik berkunjung. Lalu setelah itu, wisatawan akan menceritakan experience atau pengalamannya tentang tempat yang dikunjungi kepada orang lain sesuai dengan apa yang dialaminya. Jadi mereka menceritakan sesuai apa yang benar-benar dialaminya saat itu. Dan itu akan membuat orang yang diceritakan itu juga ingin berkunjung ke tempat destinasinya. Aku akan nambahin informasi lagi bahwa di dalam jurnal yang saya baca, terdapat penelitian tentang poin ini. Peneliti menemukan bahwa ternyata cerita pendiri itu lebih cenderung menciptakan emosi positif dibandingkan dengan cerita pelanggan atau iklan informasional semata. Ini penemuan yang menarik sih, dan temuan mereka itu tampak mendukung kecenderungan untuk memilih karakter khusus seperti pendiri dalam cerita atau pengelola daripada karakter pelanggan seperti diri sendiri. Oleh karena itu, hasil memberikan implikasi praktis bahwa perusahaan yang CEO-nya memiliki cerita yang menarik dapat secara strategis menggunakan cerita tersebut dalam branding atau promosinya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya atau bagian yang terakhir. Materi ini secara khusus meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana emosi berperan dalam efektivitas iklan bercerita sebagai bagian dari kerangka persuasi naratif. Semakin mereka membayangkan diri mereka dalam adegan cerita, atau yang tadi kita bisa ketahui dengan transportasi, istilahnya, semakin besar kemungkinan mereka juga memandang iklan tersebut sebagai iklan yang kreatif, menyentuh, dan bermakna. Dalam hal ini, masyarakat dapat dengan mudah merasakan empati terhadap tokoh utama dalam situasi plot. Emosi yang dibawa karakter utama dalam iklan ditransfer ke pendengar. Pengalaman tokoh utama dipersepsikan sebagai sesuatu yang pendengar dapat alami dalam kehidupan mereka, seperti yang telah aku jelasin tadi dalam konsep kesamaan yang dirasakan dalam identifikasi. Lalu kesimpulan yang terakhir yaitu emosi memainkan peran penting dalam memotivasi individu untuk berbicara tentang iklan atau WOM. Konsumen lebih cenderung dibujuk oleh hasil afektif daripada argumen kuat dari informasi yang diberikan dalam sebuah iklan. Iklan storytelling tidak menghasilkan niat perilaku tanpa menciptakan reaksi emosional di antara pendengar iklan.
sehingga patut diperhatikan juga bagi produsen periklanan yang ingin menggunakan format cerita dalam iklan mereka. Jadi aku ingin menggaris besarkan intinya. Jadi iklan storytelling ini sangat berpengaruh terhadap emosi dan juga WOM. Nah, ini kerangka kerja komprehensif di mana format bercerita bekerja dengan tingkat naratif dan emosi. Bisa kita lihat ya, storytelling advertising itu akan menghasilkan emosi yang tadi bermacam-macam, emosi positif maksud saya, yang dibantu oleh naratif transportation dan naratif preference. Lalu emosi tadi itu akan menciptakan atau dilanjutkan dengan word of mouth atau cerita atau kata-kata dari mulut ke mulut. Saya menggunakan referensi dari jurnal yang ditulis oleh Jin E. Kang, Sok Kyung Hong, dan Glenn T. Hubbard yang berjudul The Role of Storytelling in Advertising, Consumer Emotion, Narrative Engagement Level, and Word of Mouth Intention, yang ditulis di dalam jurnal laki yang berjudul Journal of Consumer Behavior edisi 19 halaman 47 sampai 56. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dimengerti. Maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya ya. Terima kasih.